Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas chapter manga 1042 One Piece. Sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar tetap selalu mensupport channel ini. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih dan kita masuk ke chapter manganya. Judul dari chapter hari ini adalah Pemenang Tidak Memerlukan Alasan. Di cover story, kita diperlihatkan kalau Charlotte Oven sedang membawa buku tahanan Vinsmoke menuju ke tempat tahanan melalui cermin Brule. Terlihat juga di sini Puding Chuan yang begitu lega. Ya, pada chapter sebelumnya Puding memukuli Niji dan Yonzi dan sekarang ia telah merasa puas. Chapter dimulai dari lantai 1. X-Drake berhasil menusuk agen Cp0 dari belakang dan membuat agen Cp0 memuntahkan darah dari mulutnya. Agen Cp0 lalu menanyakan apa alasan dari X-Drake melakukan tindakan ini. Drake lalu menjawab, "Ini adalah prinsip keadilanku." Agen Cp0 lalu mengatakan, "Aku iri sekali kepadamu." Agen Cp0 tiba-tiba menghilang dan melepaskan diri dari pedangnya Drake. Ia lalu menyerang Drake dengan menggunakan jurus Sigan dan Drake kalah lagi melawan agen Cp0. X-Drake masih kurang kuat nih untuk melawan agen Cp0. Padahal ia telah berhasil menusuk agen Cp0 dari belakang. Tapi Drake malah terkena serangan balik dari agen Cp0 dan serangan ini telah membuat X-Drake KO. Nah, kita akan membahas dulu nih dari perkataan X-Drake. Jika ini adalah prinsip keadilannya, Drake sangat berhutang budi dengan keterimanya ia ke dalam aliansi Mugiwara setelah Drake ketahuan berkhianat oleh Queen dan Wushu. Kedatangan dari Cp0 di sini tentu akan membuat aliansi bajak laut Mugiwara akan dalam bahaya. Lalu X-Drake berusaha untuk mengalahkan agen Cp0 ini dan Drake telah mengalami kekalahan lagi. Di ibu kota bunga, para penduduk Wano sedang menuliskan harapan-harapan mereka ke dalam lampion api agar harapan mereka dapat terbang menuju ke langit dan terkabulkan. Harapan apa yang diharapkan oleh penduduk Wano ya? Ya pasti kekalahan Kaido dan kemenangan para Akazaya lah pastinya. Kita sekarang menuju ke atap Onigashima. Luffy memanjangkan tangannya dan menyerang Kaido dengan kecepatan super tinggi berkali-kali. Kaido menjadi heran kenapa serangan Luffy bisa berbelok-belok seperti ini. Kaido juga mengatakan jika sifat karet akan sangat mustahil untuk melakukan ini. Kaido juga terlihat dapat menahan satu atau dua serangan dari tinjuan Luffy dengan Kanaboya, tetapi Luffy masih saja menghajar Kaido berkali-kali. Kaido kemudian mengatakan, "Hentikan dong, wik." Mode mabuk manja aktif. Luffy terlihat marah karena Kaido masih saja mabuk. Nah, di sini kita akan melihat ada yang menarik. Kaido kemudian mengatakan, "Jangan berpikir kalau hanya kaulah saja yang bisa melihat masa depan." Wik. Kaido kemudian pergi dengan kecepatan tinggi dari serangan Luffy. Luffy begitu terkejut karena Kaido telah menghilang dari sana. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Kaido juga dapat melihat masa depan. Jika kita lihat-lihat lagi, penglihatan masa depan bukanlah hal yang istimewa. Semua orang bisa mempelajarinya dan dapat melihat sekilas masa depan. Bukan seperti Hosoku yang hanya ada 1/1.000.000 orang saja di dunia. Kira-kira nih, semua Yonko bisa nggak melihat masa depan? Kaido kemudian mengatakan, "Aku akan mencobanya juga." Kaido kemudian berubah menjadi bentuk naganya dan ia menggerakkan tubuhnya seperti pergerakan tangannya Luffy. Kaido dapat merubah arah tubuhnya sesuka hatinya dan bergerak dengan begitu cepat. Kaido kemudian masuk ke mode mabuk, mode pencuri. Kaido lalu menggigit Luffy dengan sangat keras. Luffy menjerit kesakitan akibat gigitan dari Kaido. Kaido lalu terbang tinggi ke atas menjauh dari Onigashima. Wik. Luffy memukuli Kaido agar terlepas dari mulutnya Kaido. "Lepaskanlah aku," ujar Luffy. Kaido kemudian berhenti melihat ke arah Onigashima dari atas. Kaido lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan Bolobrit dari atas langsung ke arah Luffy yang enggak bisa mengelak lagi dari serangan ini. Bolobrit dari Kaido mengenai Onigashima dan menembus sampai ke lantai bawah tempat Yamato dan Momo berada. Luffy kembali lagi terbang ke tempat Kaido berada. Kaido mengatakan, "Woro-woro, kamu kembali lagi." Wik. Luffy lalu mengatakan jika ini adalah Gear 4 terakhirnya dan hanya akan bertahan dalam beberapa menit lagi. Kaido kembali menggigit Luffy, tapi Luffy dapat menghindarinya dengan meloncat ke atas. "Kondisimu ternyata lebih parah dari perkiraanku," ujar Kaido.
Luffy kemudian menyiapkan serangannya dan mengatakan jika semua rakyat Wano akan mengalami kelaparan dan kehausan terus kalau Kaido masih berada di sana. Kaido enggak memperdulikan Luffy berpihak sama siapapun. Rakyat Wano sudah terbiasa kalah. Negara ini pecinta damai yang begitu lemah atau puas mati demi kehormatan. Mereka adalah pecundang yang berusaha menutupi kegagalan mereka, ujar Kaido. Luffy marah mendengar ucapan dari Kaido dan menyuruh Kaido untuk menutup mulutnya. Para samurai itu kuat, ujar Luffy. Kaido lalu berkata, kuat atau berlagak kuat? Pemenang tidak perlu alasan. Jadi kau yang mana? Pemenang atau pecundang? Ujar Kaido sambil menyiapkan Bolo Blade selanjutnya. Luffy kemudian menyerang Kaido duluan dengan menggunakan jurus barunya, Gomu Gomu no Over Kongan. Pukulan dari Luffy ini membuat Bolo Blade Kaido meledak di dalam mulutnya. Kaido kemudian terjatuh ke tanah. Luffy masih melihat Kaido belum kalah dan kembali mengejar Kaido sampai Gear 4-nya habis. Kaido tiba-tiba saja kembali ke wujud hybridnya dan menyerang Luffy dengan Thunder Bagua yang begitu kuat. Serangan ini membuat Luffy terjatuh ke tanah dengan mata kosong dan mengeluarkan uap dari mulutnya. Luffy lalu menutup mulutnya untuk mencegah kehilangan Gear 4. Kaido melihat Luffy dengan mata yang begitu tajam dan mengaktifkan mode mabuk pembunuh. Keduanya bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Luffy mengatakan, satu serangan lagi. Kalau ini belum cukup, aku akan kalah. Gomu Gomu no Over. Kaido lalu mengatakan, majulah ke sini kau bocah. Thunder. Tiba-tiba saja agen Cipinol berlari ke belakang Luffy dan memegang tangan Luffy. Luffy dan Kaido terkejut dengan kedatangan agen Cipinol. Agen Cipinol mengeluarkan jurus Tekkai. Kaido mengatakan, Cipinol? Kaido lalu menghantam Luffy dengan begitu brutalnya. Agen Cipinol yang berada di belakang Luffy berhasil menghindari serangan Kaido. Terlihat di sini ekspresi wajahnya Kaido yang begitu jengkel karena pertarungannya kembali diganggu, sama seperti pertarungannya melawan Oden sebelumnya. Agen Cipinol terlihat tersenyum melihat tugasnya telah selesai ia laksanakan. Ya, tersenyumlah terus sana. Entah bagaimana nasibmu di chapter depan. Nah, kalau dilihat-lihat dari ekspresi Kaido, Kaido mungkin begitu kesal dan marah dengan Cipinol karena telah mengganggu pertarungannya. Kaido terlihat menikmati pertarungannya melawan Luffy. Sudah terlalu lama ia menunggu pertarungan ini terjadi, dan sekarang pertarungannya malah diganggu oleh seseorang. Jika Mimin lihat-lihat nih dari chapter manga ya, Luffy masihlah belum sebanding untuk melawan Kaido. Tenaga Luffy sudah hampir habis dan berharap dengan satu serangan lagi. Kondisi Kaido juga masih terlihat prima saja. Ya, pengalaman di antara keduanya juga menentukan pertarungan ini. Luffy baru saja bisa mengimbangi Kaido sampai-sampai membuat Kaido mengeluarkan semua jurus-jurus mabuknya dan kewalahan. Tapi Mimin yakin jika Luffy berhadapan dengan agen Cipinol, Luffy akan mudah untuk mengalahkannya. Wih. Demikian dulu preview singkat dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.